Nabi palsu semakin marak di gereja modern, menyamar sebagai utusan Tuhan untuk menyesatkan jemaat dengan tipu muslihat halus. Yauminis senamis pengertian dan ancaman nabi palsu. Nabi palsu adalah individu atau kelompok yang mengklaim menerima wahyu langsung dari Tuhan, tapi ajaran mereka bertentangan dengan firman Tuhan dan bertujuan memanipulasi jemaat untuk kepentingan pribadi. Yesus memperingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 15-20 bahwa mereka seperti serigala buas berbulu domba, diidentifikasi dari buah perbuatan mereka. Di era digital saat ini, ancaman mereka makin nyata melalui media sosial, siaran langsung, dan mimbar gereja besar, di mana ribuan orang bisa tertipu sekaligus. Minimanado ciri-ciri utama nabi palsu. Berikut ciri-ciri detail nabi palsu berdasarkan Alkitab. Ulangan 18 ayat 20-22, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, Matius pasal 24 ayat 24. Dengan contoh konkret dari fenomena gereja modern, pengajaran menyesatkan dan tidak sesuai Alkitab. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan untuk membenarkan dosa atau menjanjikan berkat instan tanpa pertobatan. Contoh, seorang pengkhotbah di kota besar Jawa Barat sering menyalin nubuat dari mimbar lain, lalu disampaikan sebagai wahyu baru di gerejanya yang megah, tanpa menguji kebenarannya dengan kitab suci. Hidup dalam hawa nafsu dan kemewahan. Berbeda dengan nabi sejati yang hidup sederhana, mereka haus kekayaan, mobil mewah, dan rumah besar dari persembahan jemaat. Contoh, pemimpin ini punya koleksi jam tangan branded dan jet pribadi, sambil menekan umat miskin untuk menabur benih demi panen berlipat. Padahal Alkitab melarang pendeta menjadi pengemis rohani. 1 Timotius pasal 6 ayat 6-10. Ben-Birmingham menggunakan mukjizat atau tanda palsu. Mereka pamer kebangkitan orang mati atau minyak mujizat yang ternyata rekayasa panggung atau sugesti massal. Contoh, dalam ibadah besar-besaran, asisten mereka berpura-pura sembuh dari kursi roda yang disewa, direkam viral untuk tarik massa. Nubuat dusta yang gagal atau manipulatif. Ramalan mereka sering gagal atau hanya umum agar tampak benar. Seperti tahun ini ada berkat besar. Contoh, di mimbar yang sama di Jawa Barat, nubuat ekonomi bangsa hancur minggu depan disalin mentah-mentah dari khotbah orang lain. Mencuri informasi pribadi untuk tampak supranatural. Mereka pakai teknologi atau jaringan mata-mata untuk kumpulkan data jemaat, lalu ungkap sebagai wahyu Tuhan. Contoh, seorang nabi ini punya tim yang pakai wireless earpiece. Saat jemaat baru datang, orang suruhan di belakang aula cari info via HP dari kerabat atau medsos, lalu bisikkan ke telinga pengkhotbah via radio. Dari mimbar dia seolah melihat roh dan ungkap rahasia pribadi, membuat orang kagum dan setia beri uang. Oh, menolak Kristus sebagai pusat atau menyangkal doktrin inti. Ajaran mereka geser Yesus dari tahta, ganti dengan diri sendiri sebagai saluran terakhir Tuhan. Contoh, pengkhotbah ini klaim hanya lewat dia Tuhan berbicara sambil remehkan Alkitab lama. Terlibat berman contoh kasus nyata di Indonesia modern fenomena ini marak di gereja-gereja karismatik urban. Misalnya, di kota besar Jawa Barat, seorang nabi palsu bangun kerajaan dengan mimbar megah dan LED raksasa. Orang suruhannya aktif cari info jemaat baru via obrolan halaman parkir atau grup WA gereja, lalu disalurkan via wireless ke mimbar. Nubuatnya sering copy-paste dari video YouTube pendeta lain, disesuaikan sedikit agar lokal. Ironisnya, salah satu suruhan ini pernah ketemu nabi Tuhan sejati yang bertobat. Dia akui trik itu setelah khotbah Alkitab membukanya, lalu mundur dari pelayanan palsu dan bergabung gereja yang fokus firman. Kasus lain, penginjil keliling janjikan hujan uang dari langit via drone tersembunyi, tapi saat polisi selidiki, ternyata dana dari kantong jemaat sendiri yang diputar balikkan. Degaso dampak buruk bagi gereja dan jemaat nabi palsu, bikin iman jemaat lemah, kasih menjadi dingin, Matius 24 ayat 22, dan gereja pecah. Banyak korban jatuh miskin, depresi atau pindah agama karena kekecewaan. Di Indonesia, kasus ini picu skandal nasional. Rusak nama baik kekristenan. 5 cara mengidentifikasi dan melindungi diri. Uji segala nubuat dengan Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11.
Perhatikan buah hidup. Apakah ada pertobatan massal atau hanya euforia sementara? Tolak tekanan finansial. Beri persembahan dengan sukacita, bukan paksaan. Gabung gereja yang ajar doktrin murni, bukan sensasi. Berdoa minta Roh Kudus bedakan benar palsu. 1 Yohanes 4 ayat 6. Dengan kewaspadaan ini, gereja modern bisa bebas dari penyesat dan fokus misi Tuhan.